Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Bijak menghadapi tetangga. Shalom saudaraku, hari ini kembali kita mau belajar bagaimana menyikapi dengan bijak tetangga-tetangga yang seringkali melakukan hal-hal yang merugikan kita atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan hari ini kita mau belajar dari Ishak bagaimana menghadapi orang-orang di sekelilingnya yang selalu merugikan dirinya. Dalam Kejadian Fatsal yang ke-26 diceritakan bahwa timbullah kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal, dan Tuhan memperingatkan Ishak untuk tidak pergi ke Mesir, tetapi Tuhan mau Ishak tinggal sebagai orang asing di sebuah kota milik orang Filistin, yaitu Gerar. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Setelah mendapatkan izin dari Abimelek, raja orang Filistin, maka Ishak tinggal di negeri itu bersama dengan keluarganya sebagai orang asing. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab sesuai dengan janji Tuhan, Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan di negeri itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta memiliki begitu banyak anak buah, sehingga itu membuat orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Maka mereka melakukan sesuatu hal yang sangat jahat. Semua sumur yang pernah digali oleh Abraham ayahnya telah ditutup oleh orang-orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Yahweh telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Apa yang dilakukan oleh Abimelek dan orang-orang Filistin begitu jahat kepada Ishak, tetapi kita melihat bahwa Ishak tidak sedikit pun membalas dendam. Dia mengalah.
Dia tidak mau menjadikan itu sebagai masalah yang menimbulkan kebencian di dalam hatinya yang kemudian mencuri damai sejahteranya. Bagi Ishak lebih baik dia pergi ke tempat yang lain, menggali sumur yang lain, direbut lagi, dia pergi ke tempat lain, menggali sumur lagi, dan Tuhan berkuasa. Tuhan membuat orang-orang Filistin itu tidak berdaya lagi untuk mengganggu Ishak. Dan Ishak berkata bahwa Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada dirinya dan keluarganya. Saudara, tentu saudara ingin melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan keluarga saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dengan kata lain, ketika kita memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika kita tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saudara, janji Tuhan ini akan tergenapi dalam kehidupan kita apabila kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapa, kami menyadari memang tidak mudah ketika kami menghadapi tetangga yang melakukan sesuatu yang jahat tanpa sebab mereka memusuhi kami, melakukan hal-hal yang membuat kami menangis, yang membuat kami terganggu. Tetapi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Ishak menjadi pembawa damai. Dia tidak membalas kejahatan orang-orang Filistin, dan di situ Tuhan membela kehidupannya. Kami percaya Tuhan, itu juga akan kami alami. Tuhan akan membela kami ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami berkat bagi tetangga kami yang telah berbuat jahat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari siapkan diri untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.